kita akan berbicara tentang satu tokoh yang tadi sudah disebutkan, seorang perempuan, yaitu namanya Maria Magdalena. Siapakah dia? Kita lihat dulu. Awal mulanya Maria ini siapa? Banyak kan Maria ya, tetapi dia spesial. Maria Magdalena ini tercatat di Lukas 8 ayat 2. Ayo kita buka Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi kita ada gambaran ya, masa lalunya Maria Magdalena sebelum ikut Yesus itu adalah perempuan yang kemasukan roh jahat. Ya, kayak orang bilang kerasukan roh begitu. Nah, jadi kita bisa membayangkan hidupnya menderita seperti apa dan di kalangan masyarakat dia diperlakukan seperti apa. Nah, dia adalah, kalau bisa dibilang, Maria Magdalena ini adalah orang pertama yang penting di dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Nah, ini ya, Bapak Ibu, setelah melewati hari-hari yang kelam, ini kejadian setelah Yesus mati dan juga dikuburkan, begitu. Dan dengan kesadaran, Maria ini sadar bahwa Tuhannya, juru selamatnya yang menyelamatkan dia, mengeluarkan roh-roh jahat itu di dalam kisah hidupnya, telah terbaring di dalam kubur. Ya kan tuh, masa-masa sudah diturunkannya. Jadi Maria itu orang pertama yang tiba di kubur Yesus, kemudian orang pertama yang berjumpa langsung mata dengan mata dengan juru selamatnya. Tetapi dia tidak menyadari dan tidak terkejut, Bapak Ibu. Karena apa? Karena bagi Maria ketika dia datang ke kubur Yesus, sebenarnya ada beberapa perempuan gitu ya. Kalau kita baca ada di dalam Injil, ada beberapa perempuan yang membawa rempah-rempah. Untuk apa? Untuk apa? Biasa kalau orang mati itu dikasih kayak harum-haruman gitu ya, rempah-rempah itu. Nah, salah satunya Maria Magdalena. Tapi dia ketika itu datang dengan hati yang hancur, hati yang kecewa dan terluka. Selayaknya orang kalau melayat, Bapak Ibu ya, ketika mungkin anggota keluarga kita atau sahabat kita atau teman main kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita melayat Tuhan, kita merasa benar-benar kehilangan ya. Kita merasa seperti ada seseorang yang dekat sama kita sekarang sudah gak lagi kita lihat. Nah, perasaan itulah yang Maria rasakan. Maria tidak datang dengan keyakinan, melainkan dia datang dengan perasaan terluka. Ia tidak datang dengan membawa pengharapan, melainkan dengan duka lara dan nestapa. Namun, meskipun tidak memahami sepenuhnya maksud besar Allah ini, Maria tetap datang dengan kasih dan kesetiaan di kubur Yesus. Bapak Ibu, saya rindu membacakan, Bapak Ibu bisa membukanya di Yohanes pasal 20. Ini kisahnya Bapak Ibu. Kisah Maria, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah membaca atau sudah lama tidak membaca, cuma setahun sekali mungkin ya. Kisah di Yohanes pasal 20 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu boleh menyimaknya karena saya membacakan agak cepat begitu Bapak Ibu ya. Di ayat 1 sampai 10 dulu. Kebangkitan Yesus, LAI memberikan judul perikop ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu, Maria itu tiba di kubur. Dia sendiri, Bapak ya, dia melihat. Terus dia melihat keadaannya kosong, batu sudah terguling. Dia mengira makam itu sudah dibobol, gitu ya, sudah dijarah orang, dan mayat Yesus diambil. Ia berlari memberitahu para murid yang lain, Simon, Petrus, dan Yohanes. Jadi ya nama Yohanes tidak disebutkan di bagian yang kita baca tadi. Lalu dia ngomong, teman-teman, mayat Yesus kita diambil orang, hilang, tidak ada di kuburnya. Lalu ia kembali bersama Simon, Petrus, dan juga Yohanes kembali ke kubur itu dan menyaksikan bahwa betul mayatnya tidak ada. Sementara Petrus dan Yohanes sudah melihat kan. Nah, Petrus dan Yohanes ini kembali ke murid yang lain. Maksudnya karena sudah melihat, sudah menyaksikan, oh benar, nggak ada, hilang mayatnya. Jadi mereka pergi dan Maria tetap tinggal di sana. Tetap ada meratapi tubuh Yesus yang hilang. Bagaimana kira-kira perasaan Maria, Bapak Ibu ya, ketika dia melihat penolong juru selamatnya telah lenyap. Dia masih ingin melayani sang juru selamatnya, tetapi kok ternyata lenyap. Maria tidak berpikir waktu itu Yesus bangkit, tetapi Yesus menjumpai Maria secara pribadi. Kita lihat di ayat 11. Lanjut di pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ini reaksinya Bapak Ibu ya. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ketika kita bisa membayangkan seperti kita melihat film Bapak Ibu ya, ketika dia menangis, duduk begitu, dia nengok ke dalam kubur. Karena kubur sudah terbuka, dia menengok. Dilihatnya ada 2 malaikat. Tapi dia nggak tahu, karena cuma ya pokok saking dia sedihnya Bapak Ibu ya, saking berdukanya dia melihat malaikat itu tanpa menyadari bahwa itu malaikat. Satu malaikat itu duduk di bagian kaki, jadi mayat satu di kain peluh tadi yang di kepala Yesus itu, jadi duduk di seberang itu. Lalu ketika Maria menangis, malaikat itu bertanya. Jadi ada interaksi. Ibu, mengapa engkau menangis? Itu di ayat 13. Lalu Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Dia melihat ada seseorang laki-laki dan dia mengira itu penunggu taman. Padahal itu siapa? Yesus. Tapi dia nggak tahu, dia nggak melihat. Dengan kan di sini dikatakan ya bahwa penampakan Yesus itu entah apa karena mata Maria yang kabur begitu karena dia menangis begitu ya, saking nangisnya tuh berlebihan sehingga matanya tuh seperti buram begitu ya, atau memang penampakan Yesus itu sehingga tidak dikenali itu seperti kejadian orang Emmaus ya yang tertulis di Lukas. Jadi ini para penafsir begitu ya yang mengatakan. Nah, Tuhan Yesus menyapa Maria, tanya juga, Ibu, mengapa engkau menangis? Untuk kedua kalinya di
menjawab, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, di ayat 15, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bapak Ibu, Maria belum ngeh sampai kepada satu kalimat yang sangat mendalam, yaitu ketika Yesus menyapa Maria dengan menyebut namanya, Maria. Disitulah Maria baru tahu siapa yang memanggil dia. Dialah Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, penampakan pertama diri Kristus yang bangkit adalah kepada seorang perempuan. Nah, ini tuh sebuah fakta yang sangat penting sekali bagi orang Kristen, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi orang-orang di luar Kristen yang pengen, maksudnya kontra dengan Kristen tuh selalu bilang Yesus nggak bangkit karena yang memberitakan tuh orang perempuan, begitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu memang di abad awal di Israel itu kaum Hawa, para perempuan tuh nggak dihargai, Bapak Ibu ya. Jadi kesaksiannya itu nggak dipandang remeh. Oh, itu cuman mungkin kayak angin lalu begitu ya. Jadi dianggap remeh, dianggap rendah dan kelas dua lah pokoknya begitu ya. Tetapi justru Kristus memakai perempuan untuk menjadi saksi pertama kebangkitannya. Bapak Ibu, Maria yang hancur hati, yang rasa kehilangannya besar, menangis di dekat kubur Yesus, tidak menyadari kehadiran dua malaikat itu, bahkan juga kehadiran Yesus yang telah bangkit. Karena kedukaannya yang sangat besar itu, pikirannya yang kalut, kesedihan yang mendalam, itu membuat semuanya itu terasa dia nggak berpikir bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil bagi manusia, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Maria menyadari, ketika Yesus memanggil namanya, bahwa seorang gembala tahu nama satu demi satu dombanya. Jadi artinya Yesus tahu nama kita, bukan cuma nama yang dikasih orang tua kita ketika lahir, tetapi sungguh tahu keberadaan kita, tahu karakter kita. Karena itu ketika Tuhan memanggil Maria, Maria mengenal Tuhannya karena sudah ada kayak relasi begitu ya, saling mengenal, dan kedekatan itu yang membuat Maria Rabuni. Langsung ya Maria menjawab, Guru, Rabuni, Tuan, atau bahasa yang lebih dekat begitu dikatakan Tuhanku yang terkasih. Begitu. Itu panggilan yang hanya diutarakan oleh orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, perasaan yang campur aduk tadi, perasaan yang galau yang Maria tadi hadapi karena kehilangan gurunya. Yang dia lihat kubur kosong itu artinya pengharapan yang sudah kosong, berlalu, kandas, dan mungkin sudah nggak bisa, dia nggak bisa lagi melayani dan menyembah Tuhannya, telah berubah menjadi damai sejahtera. Dia telah menyaksikan Yesus yang telah hidup. Maria Magdalena yang pernah dirasukin roh jahat, kini telah dimerdekakan. Yang pernah berduka, kini sangat bersuka cita. Dialah adalah orang yang pertama menyaksikan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Setelah sekian lama, sekian banyak kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus, apakah makna Paskah itu sampai hari ini Bapak Ibu masih rasakan seperti yang Maria rasakan? Ada sukacita, ada pengharapan, ada kedamaian, ada kemenangan ketika melihat kubur kosong.
kosong itu. Apakah Bapak Ibu juga masih merasakan hal yang serupa? Mari kita berdoa. Bapak, biarlah ini menjadi perenungan kami ya Tuhan. Kubur yang kosong itu menjadi bukti kemenangan atas maut yang total, dan bukti kemenangan Yesus yang sudah mengalahkan segala hukuman kekal bagi kami orang berdosa. Oh Tuhan, terima kasih. Meskipun kami tidak ada di dalam peristiwa kebangkitan-Mu Tuhan, seperti yang Maria rasakan, tapi biarlah kami menjadi pengikut Tuhan masa kini yang sungguh punya iman. Kami mau berjalan meski kami tidak melihat. Kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun kami bukan menjadi saksi pertama kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami tidak perlu mencucukkan tangan kami seperti Thomas untuk membuktikan bahwa Engkau bangkit ya Tuhan. Tapi biarlah dengan mata iman kami ya Tuhan, sungguh kami mengamini bahwa Engkau bangkit, menang atas maut, karena Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Karena semua demi kami manusia berdosa ini. Biarlah kebangkitan Yesus sungguh membuat hati kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus rindu untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang mau mati-matian demi Tuhan, dan terus boleh mempertahankan iman kami sampai Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.